Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang asal-usul kepercayaan pesugihan di Gunung Kawi. Asal-usul stigma pesugihan di Gunung Kawi dari pergeseran pemaknaan sejarah dan tradisi ngalap berkah atau mencari berkah yang mengalami komersialisasi serta urban legend seiring berjalannya waktu. Berikut ini adalah penjelasan sejarah awal mulanya dan rincian mitos-mitos yang berkembang di sana. Asal-usul kepercayaan pesugihan Gunung Kawi. 1. Figur tokoh historis atau Mbah Jugo. Awal mula kawasan ini dianggap sakral, berakar pada abad ke-19. Dua tokoh utamanya adalah Kiai Zakaria II atau Mbah Jugo dan Raden Mas Suryo Kusumo atau Mbah Suryo. Kedua beliau ini adalah bangsawan sekaligus pejuang penantang penjajah Belanda yang merupakan pengikut setia Pangeran Diponegoro. Setelah perang Diponegoro pada 1825 sampai 1830 usai, mereka melarikan diri ke Jawa Timur, membuka lahan atau yang disebut babat tanah di lereng Gunung Kawi, dan hidup sebagai ulama atau tabib, membantu masyarakat berobat, bertani, serta memberi petuah bisnis dan kehidupan. 2. Dari minta petuah menjadi ngalap berkah. Mbah Jugo dikenal memiliki karomah atau kelebihan spiritual yang tinggi. Banyak pedagang dan masyarakat yang datang meminta nasihat agar usahanya lancar atau penyakitnya sembuh. Ketika Mbah Jugo wafat pada tahun 1871 dan disusul tahun 1871, masyarakat tetap datang ke makam beliau untuk mendoakan sekaligus bertawasul atau berdoa kepada Tuhan melalui perantara orang yang saleh. Seiring berjalannya waktu, tradisi ziarah bergeser di mata sebagian masyarakat awam menjadi kepercayaan bahwa area makam itu sendiri bisa mendatangkan kekayaan. 3. Peran akulturasi budaya Jawa Tionghoa. Mbah Jugo juga memiliki anak angkat beretnis Tionghoa bernama Tan Siok Jan atau Tan Ki Kian. Beliau diamanahi untuk merawat area makam. Karena hubungan erat tersebut, banyak warga di Surabaya dan sekitarnya ikut berziarah. Ketika para pedagang ini sukses, kisah keberhasilan mereka menyebar dari mulut ke mulut. Misteri serta aura spiritual gabungan tradisi kejawen dan Tionghoa ini kemudian digoreng oleh kabar burung atau desas-desus hingga dicap sebagai tempat pesugihan. Mitos-mitos yang populer di Gunung Kawi. Mitos yang beredar di Gunung Kawi sangat beragam, mulai dari yang sifat hingga yang berbau mistis ekstrim. 1. Pohon Dewandaru atau pohon cendrawasih atau udan mas. Pohon ini ditanam oleh Mbah Jugo dan dianggap sebagai objek paling berharga di kawasan makam. Mitos atau daun. Pengunjung percaya jika duduk berjam-jam atau bertapa di bawahnya dan kejatuhan ranting, daun, atau buah secara alami tanpa disengaja digoyangkan atau dipetik, ia akan mendapatkan kekayaan rezeki mendadak dalam waktu yang dekat. Jimat dompet. Bahwa pohon yang jatuh tersebut sering dikeringkan, dibungkus kain putih, dan disimpan dalam dompet atau berangkas toko sebagai penglaris. 2. Mitos tumbal pesugihan. Berbeda dengan ziarah murni, rumor pesugihan hitam yang beredar di masyarakat luas menyebutkan bahwa pesugihan Gunung Kawi membutuhkan syarat yang berat. Mitos perjanjian. Konon, orang yang mengambil jalur hitam harus menyerahkan anggota keluarga terdekat atau tumbal yang akan meninggal satu persatu pada periode tertentu sebagai gantinya. Mitos umur pendek. Pesugihan itu sendiri dipercaya sudah dijual
dan setelah meninggal ruhnya akan menjadi budak atau abdi gaib di Keraton Gunung Kawi. 3. Syarat ritual nyamat dan kontrak 3 tahun. Mitosnya, ingin ritualnya berhasil, ia harus melakukan meditasi atau nyamat selama 3 hari 3 malam di bawah bimbingan juru kunci tertentu. Dipercaya bahwa hasil ritual pesugihan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. Jika masa kontrak habis dan ingin tetap kaya, ritual harus diulang kembali. 4. Guci kuno peninggalan Mbah Jugo. Di komplek makam terdapat 2 tempat menampung air minum. Mitos masyarakat menyebutkan bahwa air dari guci ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit, memberikan awet muda, dan membawa keberkahan rezeki jika diminum atau digunakan untuk membasuh muka. 5. Rumah atau pondok batu kuno dan Keraton Gunung Kawi. Di bagian atas pegunungan terdapat situs yang disebut Keraton Gunung Kawi atau tempat Mbah Jugo betapa pertama kali. Mitos menyebut ini adalah pusat berkumpulnya makhluk gaib dan tempat dilakukannya transaksi spiritual tingkat tinggi bagi orang-orang yang menginginkan jabatan atau harta melimpah. Catatan penting, pengelola makam dan juru kunci Gunung Kawi secara resmi selalu menegaskan bahwa kawasan tersebut adalah lokasi ziarah sejarah dan tempat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan tempat transaksi pesugihan hitam atau seperti yang sering digambarkan dalam media fiksi atau mitos urban. Demikianlah cerita yang telah kami bawakan tentang asal-usul pesugihan Gunung Kawi. Benar atau tidaknya, kami kembali masing-masing. Kami dari Kusmirat Official undur diri.